Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Materi ini sudah ada pada buku panduan siswa halaman 9 sampai 11. Makna beriman kepada malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang gaib, artinya tidak kelihatan, diciptakan dari cahaya. Cahaya itu dalam bahasa Arab adalah nur. Kemudian malaikat itu selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah sifat malaikat. Secara garis besar, sifat malaikat itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sifat khalqiyah, yang artinya adalah sifat berupa bentuk, wujud, dan fisik dari malaikat. Kemudian yang kedua adalah sifat khuluqiyah, yang artinya adalah sifat malaikat yang berupa kebaikan-kebaikannya. Kemudian kita akan bahas tentang sifat khalqiyah dulu. Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril dalam sifat aslinya yang memiliki 600 sayap yang hampir menutupi ufuk. Ufuk itu adalah horizon. Kalau kita melihat jauh sekali, itu kita akan melihat pertemuan antara langit dan bumi. Di situ yang disebut dengan horizon. Kemudian bentuk para malaikat terkadang berubah-ubah dari bentuk aslinya, tentunya adalah atas izin Allah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatris samawati wal ardi ja'ilal malaikati rasulan ulil ajnihati masna wa sulasa war ruba yazidu fil khalqi may yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Fatir ayat 1. Kemudian di antara sifat khalqiyah malaikat itu, yang pertama adalah tidak bertambah tua. Malaikat itu tidak akan bertambah tua walaupun umurnya beribu-ribu tahun. Tidak juga bertambah muda. Kemudian yang ketiga adalah mengemban tugas tertentu. Jadi kita sudah tahu malaikat itu mempunyai tugas-tugas tertentu. Kemudian tidak berjenis kelamin. Tidak ada malaikat laki-laki dan juga tidak ada malaikat perempuan, karena malaikat itu adalah tidak berjenis kelamin. Berikutnya juga tidak berkeluarga. Malaikat itu tidak mempunyai ayah, juga tidak mempunyai ibu, dan juga tidak berkelamin. Karena malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Berikutnya adalah di antara sifat khuluqiyah malaikat. Yang pertama adalah selalu bertarbih. Ulangi, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa menyamai sifat ini, karena kita pasti tidur. Dan ketika tidur kita tidak bertasbih dan juga berhenti. Maka untuk sifat yang pertama ini otomatis manusia tidak bisa menyamainya. Berikutnya adalah suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, kemudian sakit, makan, tidur, bercanda, dan lain-lain. Jadi manusia masih bisa sakit, masih bisa makan, kemudian masih bisa tidur, masih bisa bercanda. Malaikat tidak bisa, karena malaikat tidak mempunyai sifat-sifat seperti manusia dan jin. Berikutnya adalah selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
malaikat selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia yang kadang lupa akan taat kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan. Malaikat tidak pernah maksiat. Jika diperintahkan untuk sujud, maka seumur hidupnya malaikat itu akan selalu sujud. Berikutnya, mempunyai sifat malu. Malaikat mempunyai sifat malu. Berbeda dengan manusia yang kadang tidak mempunyai rasa malu. Berikutnya, bisa terganggu dengan bau tidak sedap anjing dan patung. Malaikat itu ketika ada anjing, ketika ada foto, atau ketika ada patung, ketika ada gambar yang ada pada rumah, maka yang namanya malaikat rahmah itu tidak akan masuk ke rumah itu. Tapi bagaimana dengan malaikat Israel mencabutnya? Tetap bisa, karena yang tidak masuk adalah malaikat rahmah. Kemudian mampu merubah wujudnya, tentunya atas izin Allah. Kemudian memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Ini terjadi pada saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah benar-benar ada. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman kedua. Kedudukan iman kepada malaikat sama dengan kedudukan iman kepada rukun iman yang lainnya. Sebagai seorang muslim, kita yang beriman, maka wajib bagi kita mengimani dan meyakini dengan sepenuh hati tentang keberadaan malaikat tersebut. Pada hakikatnya jumlah malaikat itu banyak sekali dan tidak ada yang tahu secara pasti, hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui jumlah malaikat secara pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, malaikat, melainkan Dia sendiri. Karena jumlah malaikat itu jika diibaratkan seperti pasir yang ada di pantai, sangat banyak sekali, hanya Allah yang tahu. Namun malaikat yang wajib diketahui ada 10. Sekarang malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menurunkan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Jadi Nabi Muhammad yang memberikan wahyu adalah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini adalah malaikat yang bertugas menurunkan rahmat kepada manusia. Yang berikutnya adalah malaikat Israfil. Malaikat ini adalah bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Berikutnya malaikat Israel. Malaikat ini bertugas mencabut nyawa. Berikutnya adalah malaikat Raqib. Malaikat ini bertugas mencatat amal manusia. Partner dari malaikat Raqib adalah malaikat Atid, juga bertugas mencatat amal manusia. Kemudian ada malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Ini adalah malaikat, dua malaikat ini adalah bertugas menanyai manusia yang berada di dalam kubur. Kemudian ada malaikat Malik, malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat ini bertugas menjaga pintu surga. Menerima keberadaan malaikat. Kita sebagai anak Islam haruslah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi. Cara menerima keberadaan malaikat diantaranya adalah 1.
keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menuntut ilmu, mengunjungi karib kerabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Semuanya itu akan didoakan oleh para malaikat. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Berikut beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, 'Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak.' Yang lain mengatakan, 'Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya yang kedua adalah gemar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai sesama manusia. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.